Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Haturan kasadayana sampurasun. Yang terhormat Bapak Sekretaris Jenderal KLH Republik Indonesia, Pengersana Bapak Dr. Insinyur Bambang Hendrayono. Yang kami hormati Kepala Pusdatin KLH Republik Indonesia, Pengersana Bapak Dr. Mahfud. Yang saya hormati dan banggakan para panelis dan tim penilai Nirwasita Tantra tahun 2019. Khususon kepada warga Kabupaten Bandung yang saya cintai, saya banggakan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada tahun ini pemerintah Kabupaten Bandung untuk ketiga kalinya kembali menjadi nominator penghargaan Green Leadership Award Nirwasita Tantra tahun 2019 sebagai bentuk apresiasi berdasarkan penilaian yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atas kinerja, upaya, dan inovasi pemerintah daerah dalam peningkatan kualitas lingkungan hidup yang lebih baik berdasarkan prinsip pembangunan yang berkelanjutan sesuai dengan amanat konstitusi. Para penulis yang saya hormati, saya banggakan. Pada kesempatan yang baik ini, kami akan mencoba memaparkan beberapa hal dan informasi yang dibutuhkan dalam rangka penilaian Green Leadership Award Nirwasita Tantra tahun 2019 dalam bentuk berbagai implementasi kebijakan, program, dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Bandung bersama-sama dengan DPRD dan segenap komponen masyarakat Kabupaten Bandung atau yang dikenal dengan Pentahelix, ABCGM, akademisi, bisnis, community atau masyarakat, komunitas, government, pemerintahan, dan media dalam spirit gerakan sabelungan yang terus dikembangkan di Kabupaten Bandung sebagai pondasi tagline pembangunan di Kabupaten Bandung. Para penulis hadirin sekalian yang saya hormati, saya banggakan. Berbicara tentang lingkungan, sesungguhnya kita sedang berbicara tentang peradaban. Dan bicara tentang peradaban, kita akan berbicara tentang perilaku manusia. Sehingga persoalan lingkungan merupakan persoalan yang sangat mendasar sebagaimana amanat konstitusi yang menyatakan bahwa lingkungan hidup menjadi tanggung jawab konstitusi dari seluruh komponen masyarakat. Dengan demikian, kami sangat meyakini bahwa persoalan lingkungan adalah persoalan yang akan terus dinamis, berkembang, serta menuntut respon dari pertanggungjawaban atas pemanfaatan sumber daya yang harus mampu memenuhi kebutuhan pembangunan saat ini tanpa mengurangi kemampuan lingkungan untuk dapat memenuhi kebutuhan pembangunan di masa yang akan datang. Semua komponen masyarakat, baik secara individu maupun institusi, harus terlibat dan bertanggung jawab melakukan berbagai ikhtiar dan upaya untuk menjaga kelangsungan dan kualitas lingkungan hidup. Dengan demikian bahwa berbicara lingkungan, kita tidak hanya berbicara tentang pendekatan yang bersifat struktural kelembagaan, melainkan juga tentang nilai-nilai individu atau individual basic. Kabupaten Bandung kita kenal saat ini adalah salah satu kabupaten penyangga ibu kota Provinsi Jawa Barat. Secara historis, Kabupaten Bandung adalah induk dari kabupaten kota yang berada di kawasan Bandung Raya. Diawali lebih kurang dari 210 tahun yang lalu, melahirkan kota Bandung sebagai ibu kota Jawa Barat sebagai bagian upaya penataan daerah. Diikuti lahirnya kota Cimahi sebagai amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan pada tahun 2007 melahirkan Kabupaten Bandung Barat. Dengan demikian, Kabupaten Bandung kita kenal sebagai indungnya Bandung. Populasi Kabupaten Bandung sendiri pada saat ini merupakan kabupaten populasi terbesar kedua di Jawa Barat di Indonesia setelah Kabupaten Bogor, dengan jumlah penduduk sebanyak 3,7 juta lebih yang tersebar pada wilayah seluas 1.762 km persegi yang secara administratif terdiri dari 31 kecamatan, 270 desa, dan 10 kelurahan. Dalam posisi strategis, secara geografis Kabupaten Bandung memberikan dukungan berbagai sumber daya bagi kawasan Bandung Raya, antara lain sebagai penyedia air bersih dan air baku untuk kota Bandung, kota Cimahi, bahkan pemasok ketersediaan pangan, tidak hanya lokal, tetapi regional juga nasional. Bahkan beberapa komoditas ekspor untuk beberapa negara tetangga, antara lain ubi,
dan kopi serta jahe. Di samping itu, salah satu keunggulan lain bahwa Kabupaten Bandung sebagai bagian dari kawasan cekungan Bandung juga yang dilingkupi pegunungan dan perbukitan. Kabupaten Bandung juga dikenal sebagai penghasil kopi terbaik tingkat dunia. Sehingga kami mengusung salah satu strategi pembangunan Kabupaten Bandung dengan program unggulan strategis, yaitu Sabulungan Raksa Desa Bandung 1000 Kampung. Bagaimana potensi wilayah dan masyarakat menjadi sebuah pilihan strategi pembangunan yang mampu mempercepat dan meningkatkan daya ungkit dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat berdasarkan basis-basis tematik yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Bandung. Selanjutnya, Kabupaten Bandung juga memiliki posisi strategis sebagai kawasan hulu daerah aliran Sungai Citarum. Kita memiliki kawasan hulu yang cukup luas, tersebar di kawasan kehutanan seluas 55.564 hektar yang menjadi kewenangan Perhutani bersama BKSDA dan kawasan perkebunan seluas 36.366 hektar yang menjadi kewenangan PTPN Nusantara 8. Penting kami sampaikan bahwa di kawasan hulu terdapat juga kewenangan lain yang bersifat lintas sektor yang melekat pada institusi pemerintah pusat maupun daerah. Dengan panjang kurang lebih 269 km, Das Citarum merupakan salah satu das terpanjang di Pulau Jawa yang melintasi 11 kabupaten kota dari 0 km di Situ Cisanti Gunung Wayang dan bermuara di Muara Gembong Kabupaten Bekasi. Dengan 69 km berada di kawasan Kabupaten Bandung yang terbagi dalam 5 subdas, yaitu Das Citarum Hulu, Citarik, Cirasya, Cisangkuy, dan Ciwidey. Tentunya ini menjadi tantangan tersendiri terkait dinamika pertumbuhan kehidupan masyarakat. Kolaborasi antara kewenangan lintas sektor, lintas kementerian yang memang menjadi salah satu kunci keberhasilan menempatkan Kabupaten Bandung dalam segala posisi dan kedudukan menjadi kontributor positif untuk menjaga kawasan hulu Sungai Citarum. Terima kasih hatur nuhun atas kebijakan Bapak Presiden Republik Indonesia yang telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2018 tentang percepatan pengendalian pencemaran dan perusakan Das Citarum sebagai salah satu tambahan strategis untuk sinergitas penanggulangan Das Citarum yang saat ini dikenal sebagai program Citarum Harum. Para panelis hadirin yang terhormat, upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan tentunya sangat dipengaruhi oleh pressure atau tekanan yang mempengaruhi kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Dapat kami gambarkan beberapa pressure atau tekanan yang menjadi sumber pencemaran, antara lain meliputi: 1. Sumber pencemaran limbah industri sebanyak 57.901 meter kubik per hari yang berasal dari 5 segmen kawasan, yaitu kawasan industri Majalaya, kawasan industri Banjaran, Dayakolot, Rancaegek, dan kawasan industri Katapang. 2. Sumber pencemaran dari sampah rumah tangga sebanyak 1.510 ton per hari yang berasal dari 3.775.000 jiwa. 3. Sumber pencemar dari limbah pertanian sebanyak 20,90 ton BOD per tahun. 4. Sumber limbah dari peternakan sebanyak 32.792,51 ton BOD per tahun yang berasal dari hampir lebih dari 300.000 ternak, baik sapi, kambing, kerbau, kuda, bahkan domba. 5. Sumber limbah dari air limbah domestik sebanyak 4.707 meter kubik per hari. 6. Sedimentasi dari erosi sebanyak 4.133.402 ton per tahun. Berdasarkan tingkat pressure dan uji publik yang melibatkan berbagai pihak, akademisi, pemerhati lingkungan, instansi terkait, dan lembaga swadaya masyarakat lainnya, ditetapkan 3 isu prioritas lingkungan hidup yang meliputi: 1. Isu tentang pencemaran air dan anak Sungai Citarum. 2. Isu tentang relatif masih rendahnya tingkat pengelolaan sampah di masyarakat. 3. Isu tentang masih tingginya luasan lahan kritis yang tersebar di Kabupaten Bandung.
Para panelis hadirin yang saya hormati dan saya banggakan, respon pemerintah Kabupaten Bandung atas 3 isu prioritas tersebut secara tegas telah kami nyatakan dalam visi Kabupaten Bandung, yaitu memantapkan Kabupaten Bandung yang maju, mandiri, berdaya saing, melalui tata kelola pemerintahan yang baik, serta sinergitas pembangunan perdesaan yang berlandaskan religius, kultural, dan berwawasan lingkungan. Selanjutnya, kami jabarkan dalam misi dan 5 koridor utama pembangunan yang meliputi 1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia. 2. Pemantapan pembangunan infrastruktur. 3. Peningkatan ekonomi yang berdaya saing. 4. Peningkatan ketahanan pangan. 5. Peningkatan kualitas lingkungan hidup. Untuk dapat mengimplementasikan hal tersebut, salah satu program unggulan strategis yang sudah kami lakukan dalam 5 tahun terakhir yaitu program unggulan Sadulungan Raksa Desa Bandung 1000 Kampung, di mana Raksa Desa memiliki makna secara akronim. R itu rumah harus layak huni dan sehat, dengan capaian perbaikan sebanyak 2.607 rumah pada tahun 2019. A. Air harus tersedia dan higienis dengan capaian akses air bersih sebesar 80,52%. K-nya itu kakus harus bersih dan layak pakai dengan capaian akses sanitasi mencapai 80,16%. S-nya itu sampah harus terkelola dengan ekonomis dengan capaian 56,91%. A-nya itu alam harus terjaga dan lestari dengan capaian 51,41 poin. Para panelis hadirin yang saya hormati dan saya banggakan, berdasarkan indikator penilaian kinerja lingkungan hidup, capaian 3 indikator kualitas lingkungan Kabupaten Bandung tahun 2019 adalah 1. Capaian indeks kualitas air tahun 2019 mencapai 30,33 poin atau meningkat sebesar 4,03 poin dari capaian tahun 2018 sebesar 26,3 poin. 2. Capaian indeks kualitas udara tahun 2019 mencapai 76,4 poin atau meningkat sebesar 1,21 poin dari tahun 2018 sebesar 75,19 poin. 3. Capaian indeks tutupan lahan tahun 2019 mencapai 51,41 poin atau meningkat sebesar 2,34 poin dari tahun 2018 sebesar 49,7 poin. Pencapaian indeks kualitas lingkungan hidup sebagaimana kami sampaikan antara lain tentunya tidak terlepas dari penerapan strategi kebijakan dan program yang akomodatif, inovatif, efektif, dan efisien. Langkah konkret yang kemudian diwujudkan bersama-sama dengan DPRD dan komunitas masyarakat antara lain meliputi 3 kebijakan strategis yaitu 1. Penguatan kebijakan regulasi terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bahwa telah kami terbitkan sebanyak 18 peraturan daerah, 9 peraturan bupati, 17 keputusan bupati, serta 5 instruksi Bupati Bandung. 2. Kebijakan anggaran atau political budgeting untuk urusan lingkungan hidup bahwa pada tahun 2019 dialokasikan sebesar 201.440.109.230 rupiah yang meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 83.202.558,98 rupiah. 3. Penguatan kebijakan alokasi anggaran di tingkat desa untuk pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah, pengadaan bibit pohon, serta penyediaan lahan untuk pembangunan tempat pengelolaan sampah dengan total dukungan anggaran sebesar 30 miliar lebih yang tersebar di seluruh desa se-Kabupaten Bandung. Para panelis hadirin yang saya hormati dan saya banggakan, dalam rangka optimalisasi upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan, telah kami tetapkan 5 inovasi program
yaitu 1. Inovasi program bidang konservasi yang dilaksanakan melalui beberapa kegiatan inovatif meliputi: pertama, gerakan Sabilungan Tanam Pohon Kesayangan atau disingkat jadi Satapok sebagai gerakan konservasi berbasis ibadah dan kesejahteraan, bahwa seluruh masyarakat Kabupaten Bandung diwajibkan setidaknya minimal menanam 2 pohon kesayangan seumur hidup sesuai dengan instruksi Bupati nomor 3 tahun 2018. Capaian gerakan Satapok sampai dengan saat ini telah tertanam sebanyak 117.526 pohon. Kedua, rintisan program bank pohon di sekolah, baik untuk sekolah dasar maupun menengah, bahwa setiap siswa diedukasi untuk menyumbangkan 2 bibit pohon hasil penyemaian mandiri dari biji buah-buahan yang dikonsumsi sebagaimana surat edaran sejak tahun 2019, dan untuk mendukung hal tersebut sudah kami latih hampir 300 orang tenaga okulasi untuk dapat mendukung dihasilkannya pohon-pohonan produktif yang berkualitas. Selanjutnya, perlu kami sampaikan bahwa hal tersebut sebagai bagian dari komitmen pembangunan sekolah berbudaya lingkungan atau sekolah adiwiyata, dan alhamdulillah Kabupaten Bandung selama 2 tahun berturut-turut meraih prestasi sebagai peraih sekolah adiwiyata terbanyak di tingkat Provinsi Jawa Barat. Ketiga, pembangunan Taman Keanekaragaman Hayati atau Taman Kehati Kabupaten Bandung yang berlokasi di Desa Nagrog, Kecamatan Cicalengka pada lahan seluas 10,8 hektar. Perlu kami sampaikan bahwa Taman Kehati Kabupaten Bandung merupakan salah satu dari 12 Taman Kehati milik Kabupaten Kota di Jawa Barat yang pertama mendapat rekomendasi dari Gubernur Jawa Barat sebagai Taman Keanekaragaman Hayati milik pemerintah Kabupaten Bandung yang disusun memenuhi tahapan-tahapan kriteria yang disyaratkan dibentuknya Taman Kehati. Keempat, pengembangan kampung-kampung konservasi tematik di mana Kabupaten Bandung sesuai dengan kondisi geografis memiliki potensi kekayaan hayati yang dapat dikembangkan sebagai sentra-sentra unggulan untuk mengembangkan buah-buahan dan pengembangan produktif pertanian yang menjadi tematik tersebar di 31 kecamatan. Kelima, rintisan pengembangan Taman Hutan Raya Gunung Waya, Tahura Gunung Waya, sebagai alternatif upaya yang kami pandang paling akomodatif dalam penyelesaian permasalahan sosial, permasalahan konservasi, permasalahan vegetatif di hulu Sungai Citarum. Keenam, pembentukan Yayasan Leuweung Sabilungan dengan program unggulan Wakaf Leuweung Sabilungan dengan cara membebaskan lahan-lahan kritis di kawasan hulu. Saat ini telah dibebaskan hampir 13,5 hektar di kawasan hulu Das Citarum yang disiapkan untuk menjadi kawasan hutan yang dikelola oleh Yayasan Leuweung Sabilungan. Di samping itu, telah dibebaskan pula lahan seluas 15 hektar untuk revitalisasi dan menghidupkan kembali danau-danau yang hilang, terutama di Kecamatan Ibun, yaitu Danau Pangkalan yang saat ini beralih fungsi. Kita bebaskan kembali untuk dijadikan danau buatan. Ketujuh, inovasi pembuatan hutan konservasi tematik Nusantara di kawasan Sport Center Sijalak Harupat pada lahan seluas hampir 2 hektar, dan saat ini kegiatan yang sudah ditanam lebih kurang 312 jenis pohon endemik Nusantara. Kedelapan, gerakan pola tanam sabuk gunung pada kawasan lahan kritis yang ditujukan untuk mendukung pengendalian tingkat erosi sekaligus sebagai penyediaan sumber pakan bagi para peternak. Kesembilan, peningkatan sinergitas upaya konservasi lintas sektor melalui pendantangan MOU antara pemerintah daerah dengan
Perhutani dan PN Nusantara 8. Ke-10, Katalis. Nah, itu merupakan singkatan dari Karang Taruna Cinta Lingkungan Sabilungan sebagai program kolaborasi yang digagas oleh anak-anak Karang Taruna Kabupaten Bandung bersama pemerintah Kabupaten Bandung, khususnya bagian lingkungan hidup. Hadirin para panelis yang berbahagia, 2 inovasi program bidang pengelolaan sampah meliputi 1. Kebijakan pengelolaan sampah berbasis rumah tangga melalui gerakan pembuatan lubang cerdas organik, disingkat LCO, minimal 2 lubang setiap rumah untuk penanganan sampah organik di rumah tangga dan bergabung ke bank sampah terdekat untuk penanganan sampah anorganik sesuai dengan instruksi Bupati nomor 2 tahun 2018 dan instruksi Bupati nomor 4 tahun 2018. Saat ini telah mencapai pembuatan 1 juta lubang cerdas organik atau biopori setelah terregistrasi 326 bank sampah unit dan 2 bank sampah induk. Kedua, program Kampung Sabilungan Bersih atau Kampung Saber, Sabilungan Bebersih, sebagai intervensi program edukasi pengelolaan lingkungan dan sampah di tingkat desa yang bertujuan agar pemerintah desa bersama masyarakat secara mandiri mampu mengenal, memahami, dan menyelesaikan masalah lingkungannya secara berkelanjutan. Sampai saat ini kita sudah intervensi sebanyak 75 desa yang tersebar di 25 kecamatan. Ketiga, rintisan program RW Zero Waste yang ditujukan dalam rangka penguatan kemampuan pengelolaan lingkungan dan sampah di tingkat RW yang berbasis kesadaran dan peran aktif warga. Sampai saat ini sudah diintervensi sebanyak 87 RW yang tersebar di 80 desa di wilayah Kabupaten Bandung. Keempat, rintisan pengembangan bank sampah tematik dalam bentuk peningkatan dan penguatan peran bank sampah yang tidak hanya berfungsi sebagai media edukasi penanganan sampah anorganik, tetapi juga secara optimal menjadi media edukasi penanganan sampah organik dengan terbangunnya prinsip sirkular ekonomi melalui pemanfaatan sampah organik berbasis biokonversi maggot, pengembangan ternak berbasis pakan maggot, serta pengembangan greenhouse sebagai pemanfaatan kompos kasgot. Untuk saat ini, melalui program Raksa Desa, pengembangan bank sampah tematik secara masif dilaksanakan di 270 desa dengan dukungan anggaran sebesar 9 miliar 45 juta rupiah. Kelima, pengembangan pusat edukasi pengelolaan dan pemanfaatan sampah atau PUSPA sebagai rintisan pengelolaan sampah skala kawasan berbasis zero waste. Saat ini telah terbangun Pusat Edukasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Sampah atau PUSPA Jelekong di Kecamatan Balenda sebagai inkubator atau pusat edukasi masyarakat dalam rangka memanfaatkan sampah baik organik maupun anorganik dengan pola sirkular ekonomi yang diharapkan mampu mempercepat perubahan paradigma masyarakat dalam memandang sampah tidak lagi sebagai sumber masalah, tetapi sampah menjadi sumber daya lingkungan. Para panelis hadirin yang saya hormati dan saya banggakan. 3. Inovasi program bidang pengendalian, pencemaran, dan penaatan hukum lingkungan meliputi: pertama, pembentukan Badega Lingkungan sebagai upaya penguatan pengendalian pencemaran lingkungan berbasis masyarakat. Secara terminologi adalah Badega merupakan penjaga, namun maknanya sebagai pencerah yang mampu membangkitkan kepedulian, pemahaman, dan tanggung jawab masyarakat untuk menjaga lingkungan. Capaian saat ini telah terbentuk Balad Badega sebanyak 4.478 orang. Kedua, peningkatan pos pelayanan pengaduan masyarakat melalui penyediaan 10 akses pengaduan masyarakat, baik melalui pos pengaduan, media sosial, e-lapor, maupun aplikasi Si Peduli. Ketiga,
optimalisasi akuntabilitas penerapan dan pemberian sanksi administratif dengan pelibatan aparat kewilayahan, termasuk Satgas Citarum Harum dalam penyerahan sanksi kepada pelaku pelanggaran di bidang lingkungan hidup. Keempat, program ngopi kancing atau ngolah kotoran sapi menjadi kacing dan cacing sebagai upaya pengelolaan limbah kotoran sapi terintegrasi. Saat ini telah terbangun rintisan sebanyak 5 unit. Kelima, program IPA Ceria, yaitu inovasi instalasi pengolahan air limbah berbasis edukasi pada sarana pendidikan dan kesehatan. Saat ini telah terbangun 2 unit di sekolah dan 1 unit di puskesmas. Keenam, program penilaian peringkat ketaatan industri skala kabupaten atau Properkab dengan capaian saat ini telah diikuti sebanyak 25 pelaku usaha. Ketujuh, pembuatan aplikasi PP-Link atau pelaporan hasil pemantauan lingkungan, yaitu aplikasi untuk pengolahan data pelaporan mandiri ketaatan pelaku usaha dalam pengelolaan lingkungan. Para penulis hadirin yang saya hormati, saya banggakan. 4. Inovasi, sinergi, dan kolaborasi program lingkungan hidup meliputi: pertama, Saka Kalpataru merupakan kabupaten pertama yang membentuk Saka Kalpataru yang bergerak pada krida perubahan iklim, krida 3R, dan krida keanekaragaman hayati dengan jumlah anggota pramuka dewasa Saka Kalpataru dengan jumlah anggota sebanyak 600 orang. Kedua, Gaul atau Gerakan Aksi Lingkungan sebagai gerakan konservasi yang diinisiasi oleh Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Bandung, kolaborasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dalam rangka pengembangan kampung-kampung konservasi tematik di seluruh wilayah Kabupaten Bandung. Capaian saat ini telah melaksanakan kegiatan penanaman pohon sebanyak 119.333 pohon. Ketiga, rintisan program sekolah sungai dalam rangka penguatan edukasi bagi para pelajar dan generasi muda. Kolaborasi dengan Yayasan Elingan saat ini telah terlaksana sebanyak 3 kegiatan yang melibatkan sebanyak 150 pelajar generasi muda. Keempat, program ngapel atau ngaji perkara lingkungan, kolaborasi penguatan edukasi lingkungan berbasis agama bersama dengan sekolah, Himpunan Mahasiswa Bajnas, Majelis Ulama Indonesia, dan para duta ngapel tingkat sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas di seluruh Kabupaten Bandung. Kelima, Jambore Lingkungan, yaitu ajang silaturahmi, pemberian penghargaan, dan kampanye edukasi lingkungan hidup, kolaborasi dengan seluruh penggiat komunitas dan kader lingkungan seluruh Kabupaten Bandung. Sampai saat ini telah terlaksana Jambore Lingkungan yang kedua kali. Keenam, pembuatan mini album lingkungan, kolaborasi Bupati Bandung dengan musisi sekaligus aktivis lingkungan, Saudara Budi Cilok. Saat ini telah tercetak hampir lebih dari 300 kopi CD album dengan judul lingkungan, sebanyak 4 buah judul. Di antaranya ini yang kami pegang. Ketujuh, pembuatan buku literasi hijau, kolaborasi Dinas Lingkungan Hidup dengan penulis dan juga penggiat bidang lingkungan hidup, Neni Utami. Saat ini telah tercetak hampir lebih dari 1000 eksemplar buku edukasi lingkungan. Dari hal-hal yang kami sampaikan, tagline sebelumnya membawa pesan kearifan lokal masyarakat Tatar Sunda, khususnya masyarakat Kabupaten Bandung. Dari masyarakat Kabupaten Bandung untuk kemajuan Indonesia. Bilungan berbakna, terendek saigal sabobot sapihanian, tebuk jugung sauyunan, rampak gawe babarengan, seia sekata seayun selangkah, ringan
berat sama dipikul, ringan jinjing masing-masing. Sepemahaman, senasib, sepenanggungan, saling mendukung, saling menyayangi, saling bantu-membantu, sinergi, kolaborasi, koordinasi, bekerja sama, rasa persaudaraan yang sedemikian erat dalam kebersamaan, dalam perbedaan, berbeda tapi bersama, bergotong royong, berbeda tapi bersama, bersama tapi tetap berbeda untuk kemajuan Indonesia. Dalam bahasa nasionalnya, Sabilungan bermakna Bhinneka Tunggal Ika, berbeda tapi bersama, bersama tapi satu tujuan untuk kejayaan Indonesia yang diaplikasi dengan menjalankan 5 dasar negara Pancasila. Itulah Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika. Dalam bahasa Bandungnya adalah Sabilungan, menjadi spirit untuk kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas dalam berbagai bidang pembangunan yang ada di Kabupaten Bandung untuk kemajuan Kabupaten Bandung yang maju, mandiri, berdaya saing. Syukur Alhamdulillah, saya Dadang Maser Bupati Bandung menghaturkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya untuk seluruh warga masyarakat Kabupaten Bandung, para pejuang dan penggiat lingkungan yang terus-menerus tidak mengenal menyerah, berkomitmen bersama-sama, berupaya mewujudkan lingkungan Kabupaten Bandung yang terjaga, lestari dan menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat Kabupaten Bandung, pada khususnya masyarakat kawasan Bandung Raya, Jawa Barat, serta seluruh masyarakat Indonesia pada umumnya di masa kini maupun masa yang akan datang. Kita semua sumber masalah bagi lingkungan. Kita semua sumber sampah bagi lingkungan. Tetapi juga kita semua juga sumber solusi bagi penyelesaian masalah lingkungan. Suara langit mengatakan, seandainya besok langit mau runtuh, mau terjadi hari kiamat, kata Nabi, bila di tanganmu tergenggam sebuah biji pohon, tanamkanlah pohon itu, tanamkanlah biji itu. Insya Allah biji itu akan melindungi dari siksa api neraka. Pesan konservasi dari Tatar Sunda menyampaikan, gunung temenang dilebur, lebak temenang diruksak, larangan temenang dirempak, buyut temenang dirobah, gunung kayan gawir awian, dinyusu rumatan, pasir talunan, walungan rawatan, situ pula saraeun, lembur urusen, budaya Sunda, pamengket, pageh, karahayuan. Leuweung hejo rakyat ngejo, leuweung ruksak rakyat balangsak. Saatnya kita semua jadi pahlawan bagi lingkungan. Ida binafsik, awali semua kebaikan mulai dari kita sendiri. Hatur nuhun, terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Sampurasun. Yang saya hormati Sekretaris Jenderal KLHK, Bapak Dr. Bambang Hendrayono. Yang saya hormati Kepala Pusdatin KLHK, Bapak Dr. Mahfud. Yang saya hormati dan saya banggakan para panelis dan tim penilai Green Leadership Award Nirwasita Tantra tahun 2019, warga Kabupaten Bandung yang saya hormati dan yang saya banggakan. Pertama-tama dan yang utama, marilah kita panjatkan puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin, senantiasa diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan digelarnya penilaian Green Leadership Award Nirwasita Tantra tahun 2019, tentu saya sangat menyambut baik dengan kegiatan yang diselenggarakan ini dalam rangka memberikan sebuah apresiasi terhadap pemerintah Kabupaten Bandung dalam menjaga keberlangsungan pembangunan di Kabupaten Bandung.
Tentunya DPRD Kabupaten Bandung sebagai penyelenggara pemerintahan daerah setidaknya memiliki 3 fungsi. Yang pertama, fungsi legislasi, yaitu bagaimana DPRD menyusun aturan-aturan, regulasi-regulasi yang terkait dengan pembangunan di Kabupaten Bandung. Yang kedua, fungsi budgeting, yaitu fungsi anggaran. Kita menyusun anggaran, baik untuk anggaran murni ataupun anggaran perubahan. Dan yang ketiga adalah fungsi kontrol atau pengawasan, yaitu bagaimana kita melihat implementasi kebijakan-kebijakan baik dari pemerintah pusat, provinsi, ataupun peraturan daerah yang telah dibuat bersama di tingkat Kabupaten Bandung. Oleh karenanya, pembangunan lingkungan ini sangat penting. Beberapa produk unggulan peraturan daerah Kabupaten Bandung telah kami lahirkan bersama antara eksekutif dengan legislatif. Begitu juga tentu bukan hanya produk peraturan, tapi sejumlah anggaran, keberpihakan anggaran yang telah kami lahirkan dari tahun ke tahun terus meningkat dalam rangka peningkatan pemberdayaan lingkungan di Kabupaten Bandung. Pembangunan lingkungan di Kabupaten Bandung sangat penting dan sangat strategis. Tidak bisa diabaikan, karena ini merupakan sebuah budaya dan kehidupan di masyarakat. Oleh karenanya, yang paling penting yang harus kita lakukan, selain ada regulasi, ada sejumlah anggaran, juga ada edukasi terhadap masyarakat. Ini sangat penting, bagaimana masyarakat memahami bahwa keberlangsungan lingkungan ini bukan tanggung jawab pemerintah saja, tapi tanggung jawab seluruh warga masyarakat Kabupaten Bandung. Tentu kita sangat menyadari yang paling penting adalah bagaimana lingkungan ini lahir dari individu, dari keluarga, dari masyarakat. Maka saya berkeyakinan kalau kita menyadari dalam konteks tugas dan fungsi masing-masing, tentu semua akan tertib, aman dan lancar, termasuk di dalam penyelenggaraan masalah lingkungan di Kabupaten Bandung. Memang permasalahan lingkungan yang di dalamnya adalah masalah sampah dan kebersihan ini sangat krusial yang harus kita sikapi bersama. Sehingga pada saatnya nanti kalau timbul kesadaran bersama, fungsi pemerintah hadir dalam rangka membuat kebijakan-kebijakan baik regulasi atau anggaran. Fungsi masyarakat bersama-sama bagaimana melaksanakan kebijakan aturan dan tentu sebagai penerima manfaat dari anggaran yang sudah kita siapkan dalam menunjang pembangunan tersebut. Maka akanlah terjadi sinergi antara pemerintah, antara masyarakat, dan tentu yang paling penting adalah bagaimana keterlibatan pihak-pihak swasta termasuk juga media dalam rangka melakukan sosialisasi pembangunan lingkungan di Kabupaten Bandung. Tentu dalam prosesnya masih ada kekurangan. Yang saya hormati para panelis Green Leadership Award Nirwasita Tantra tahun 2019. Segala kekurangan ini tentu sebagai upaya yang terus kita lakukan, terus kita tingkatkan. Evaluasi terus kita lakukan. Prestasi-prestasi kita dorong, mulai dari tingkat RT, tingkat RW, tingkat desa, tingkat kecamatan. Ini sebagai bukti keseriusan bagaimana kita ingin membangun lingkungan yang lebih baik, membangun lingkungan yang lebih positif untuk kehidupan kita. Kita menyadari bahwa lingkungan adalah sumber kehidupan seluruh manusia, terutama bagi masyarakat Kabupaten Bandung. Dengan demikian, saya berharap dan mudah-mudahan dengan berturut-turutnya Kabupaten Bandung mengikuti penilaian Green Leadership Award Nirwasita Tantra tahun ke-2019 ini, mudah-mudahan ini sebagai motivasi, sebagai dorongan bagaimana kita terus menjaga lingkungan, bukan hanya untuk meraih prestasi, tapi lingkungan adalah sebagai bentuk kebutuhan kita bersama, sebagai kewajiban kita bersama untuk menjaga, melestarikan lingkungan yang kita hadapi bersama di wilayah Kabupaten Bandung. Saya Haji Sugianto, Ketua DPRD Kabupaten Bandung, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh stakeholder dan masyarakat Kabupaten Bandung yang telah bersama-sama dan menyadari pentingnya membangun lingkungan yang abadi dan lestari di Kabupaten Bandung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.